cara kita berpakaian yang sepantasnya untuk job interview. Istilahnya dress for success. Ya, ada pedomannya, pedoman untuk pria. Bagaimana seharusnya kandidat pria berpakaian. Umumnya secara panduan yang bisa saya sarankan adalah gunakan setelan yang berwarna gelap dengan celana panjang yang serasi dengan kemeja warna terang serta sepatu yang serasi, ya. Jangan terlalu kontras warnanya. Pemilihan warna itu bisa menentukan kepribadian yang dianggap tidak sesuai dengan budaya perusahaan misalnya, ya. Terus juga kain yang digunakan jangan berkerut, rapi, disetrika, dan kalau Anda menggunakan pewangi, oleskan deodoran boleh agar berbau harum, tetapi coba hindari bau parfum seperti kolonye ya, yang terlalu baunya sangat keras dan menyengat sekali. Terus juga pastikan Anda bercukur rapi ya, dan tampak rapi. Hindari warna yang keras, terutama dalam penggunaan dasi ya. Sepatu Anda harus disemir rapi ya. Hal-hal yang sepele ini tampak seperti tidak diperhatikan untuk Anda, tapi sebenarnya berdasarkan pengalaman saya ya, perusahaan itu selalu dan pewawancara itu selalu memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Terus ikat pinggangnya juga, pemilihan warna ikat pinggang juga harus disesuaikan dengan pakaian Anda. Rambut harus dijaga rapi ya, disisir rapi, tampak konservatif ya. Terus juga jenggot harus diperhatikan dipotong dengan rapi ya. Nah, berpakaian untuk wawancara itu khusus untuk posisi white collar ya. Setelan bisnisnya tampak harus formal untuk pria ya. Untuk wanita juga begitu. Warna biru laut itu merupakan pilihan yang baik untuk bisnis dan tampak konservatif sesuai dengan posisi tersebut. Untuk peran blue collar dalam lingkungan kantor biasanya kurang begitu formal. Kemeja atasan asalkan rapi dengan jaket lengan panjang atau celana panjang. Hindari menggunakan lengan pendek pada saat job interview. Kemeja dan dasi serta jaket atau jas juga disarankan sekali. Sepatu juga baik. Aturan umumnya sebenarnya adalah be konservatif, penampilan pakaian Anda bersih dan disetrika. Nah, bagi wanita ya, gunakan setelan jas dengan celana atau rok yang serasi. Rok dengan panjang lutut adalah pilihan yang terbaik. Tidak terlalu pendek. Terus pertahankan make up dan cat kuku yang sederhana, yang konservatif, bersahaja, warna netral untuk kulit lebih preferable. Perhiasan dan aksesori rambut diharapkan tidak terlalu berlebihan atau yang bersifat funky atau yang mencolok, itu harus dihindari. Hindari mengenakan apapun dengan jari kaki dan punggung yang terbuka. Jadi rambut Anda juga jangan basah ya, atau lengket pada saat sebelum wawancara. Jagalah agar rambut Anda tetap bersih, kering, dan ikat dengan rapi, mengingat Anda perlu berpakaian tepat sesuai dengan posisi yang Anda lamar ya. Kenapa Anda diharapkan memperhatikan mengenai pakaian pada saat melakukan job interview? Karena jika Anda serius tentang pekerjaan tersebut, maka Anda juga akan serius dengan diri sendiri. Itulah yang bisa disampaikan lesson learned dari cara berpakaian. Nah,
Kenakanlah pakaian yang nyaman sehingga Anda berkonsentrasi pada apa yang dibahas intinya. Baik wanita maupun pria harus memahami aroma, parfum, atau aftershave. Jika ragu, latihan penuh sebelum job interview dan minta pendapat dari teman atau anggota keluarga Anda. Dan perhatikan pula bahwa Anda harus be on time. Tiba di tempat job interview tepat waktu. Ini tidak berarti jangan hanya terlambat, namun juga jangan terlalu dini. Antara 30 menit, khusus yang Anda tinggal di daerah yang macet, sebaiknya 30 menit atau 10 menit lebih awal itu adalah periode yang baik. Tersenyumlah, lakukan kontak mata, dan berikan jabat tangan yang kuat pada setiap orang yang Anda jumpai. Mungkin di saat pandemik Anda tidak perlu berjabat tangan, tapi berikanlah gestur bahwa Anda memiliki pribadi yang warm atau yang menarik, ya. Periksa kompetitor Anda pada saat proses job interview. Siapa yang duduk di sebelah Anda? Siapa tahu pada saat job interview, selain Anda, ada kandidat lain yang juga akan dipanggil setelah Anda atau sebelum Anda. Berapa banyak orang yang melamar di posisi itu? Ya, bagaimana penilaian Anda dibandingkan dengan mereka? Apa kualifikasi dan pengalaman mereka? Tanyakan apa mereka tahu ada perusahaan atau perusahaan lain atau perusahaan tersebut sedang mencari posisi apa saja. Be careful when you are asking this kind of question. Be smart, seolah-olah Anda tidak menggunakan pertanyaan yang sifatnya menyelidiki. Ada 2 rahasia yang menentukan sukses 95% sukses wawancara. Jadi kemampuan Anda menganalisa atmosfer di sekitar Anda. Begitu Anda pertama memasuki ruangan, Anda bisa melihat apa suasana hati pewawancara, bagaimana gerak tubuhnya. Setelah Anda memahami suasananya dan membuat pewawancara merasa nyaman, maka sisa wawancara Anda diharapkan akan berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, menjaga kontak mata. Untuk sebagian orang tidak mudah. Nah, ini Anda harus berlatih, ya. Gunakan kalau kontak mata itu menandakan Anda percaya diri, mengatakan yang sebenarnya jujur. Menjaga kontak mata itu membuat Anda menjadi pendengar, menjadi fokus terhadap materi yang dibahas tersebut. Gunakan latihan yang keempat, ya. Antusiasme, ya. Antusiasme ini menunjukkan kepercayaan diri Anda, ditunjukkan oleh kandidat dalam wawancara. Ya, Anda bisa mengembangkan suara berkualitas. Latih Anda membaca keras selama 30 menit setiap hari untuk membantu Anda sanggup membuka suara Anda dengan lantang. Jika tingkat bicara terlalu tinggi, berlatihlah membaca secara perlahan. Baca teks yang Anda tulis dengan jeda 5 detik antar 2 kata. Lakukan ini selama 30 menit setiap hari, ya. Nah, di latihan yang kelima, Anda belajar untuk memodulasi suara Anda, ya. Anda bisa melakukan rekam pidato Anda pada perekam suara di ponsel, handphone Anda. Nah, Anda puas nggak dengan kualitas suara Anda? Kemudian, lakukan istirahatkan suara Anda pada saat sebelum job interview ini berlangsung, sehingga Anda bisa berbicara dengan energi pada saat interview ini secara maksimal. Berkumurlah atau gunakan air hangat dan air garam. Jangan lupa sikat gigi sebelum Anda melakukan job interview. Buat Anda senyaman mungkin, ya. Nah,
Topik yang selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis interview. Ada interview untuk melihat perilaku peserta, ada interview stress interview telepon melalui telepon, interview teknis, group interview, panel interview, role plays. Sebagian dari topik ini pernah saya bahas sebelumnya dan saya kemudian akan membahas interview perilaku dan situasi. Interview perilaku itu umumnya di tempat kerja yang modern untuk menentukan perilaku, juga disebut interview berbasis kompetensi. Nah, interview ini ya didasarkan pada gagasan bahwa perilaku calon pekerja sebelumnya adalah indikator terbaik untuk kinerjanya di masa depan kalau orang tersebut bergabung kepada perusahaan. Nah, interview perilaku ini biasanya pewawancara itu akan meminta para kandidat untuk mengingat contoh-contoh spesifik di mana mereka dihadapkan pada serangkaian keadaan dan bagaimana mereka bereaksi. Misalnya ada suatu kasus diberikan kasus dan sang interview akan menanyakan kepada kandidatnya bagaimana reaksi mereka. Itu adalah interview perilaku. Formatnya itu biasanya dilihat dari format STAR. Jadi situasinya, wawancara mengharapkan untuk mendengarkan tentang tantangan atau situasi yang Anda hadapi baru-baru ini. Tugas, ya, pewawancara ingin memahami apa tujuan dalam situasi tersebut. Actionnya apa? Kalau Anda diberikan suatu kasus, sehingga para perekrut ini akan mendengarkan langkah-langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapai tujuan itu di balik segala tindakan yang Anda lakukan. Dan R atau result atau hasil, bahwa setiap tindakan yang Anda lakukan untuk organisasi sebelumnya itu bisa dilihat hasilnya. Biasanya kalau orang sales, berapa pencapaian jumlah size bisnisnya, berapa customer yang bisa diperoleh, berapa pertumbuhan, berapa market share, berapa nilai dari transaksi yang Anda hasilkan di dalam setiap aktivitas tersebut, berapa produk yang bisa Anda jual kepada customer. Latihan 6 ini melatih pertanyaan-pertanyaan perilaku yang paling umum. Misalnya bagaimana Anda menemukan solusi terhadap masalah. Kedua, bagaimana Anda berhasil menyelesaikan masalah. Ketiga, Anda diberikan kasus, coba ceritakan bagaimana jika Anda melakukan kesalahan, apa yang harus Anda lakukan. Situasi yang keempat, Anda diberikan kasus bagaimana jika Anda memimpin sebuah tim. Ya, apa yang Anda harus lakukan? Tipe yang kelima adalah Anda diberikan situasi ketika Anda bekerja, memiliki tim dan bekerja sama di dalam sebuah tim. Ya, jadi Anda sebagai tim player di dalam sebuah grup yang terdiri dari berbagai macam departemen. Ya, tipe yang keenam adalah ketika Anda diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang menarik dan berbeda dari sebelumnya. Kira-kira bagaimana Anda melakukannya? Nah, latihan 7 itu pertanyaan-pertanyaan interview yang bersifat perilaku. Bagaimana tentang proyek yang telah Anda kerjakan sebelumnya? Persyaratannya berubah tiba-tiba di tengah jalan. Apa yang akan harus Anda lakukan? Itu menunjukkan bagaimana reaksi Anda terhadap dinamika situasi dari bisnis jika situasinya berubah di dalam perusahaan. Ya, berlatihlah Anda terhadap latihan-latihan tersebut. Coba tuliskan dan Anda latih melakukan role play terhadap jawaban Anda tersebut. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai berbagai macam perilaku dan jenis-jenis interview.